Bab 1061 sampai bab 1070, Zhao Zuo berjuang untuk bangun saat ini, sangat membenci kedua pria dan wanita ini di dalam hatinya. Saya tidak menyangka mereka berani menggoda saat ini, betapa tidak tahu malunya itu, berapa banyak Anda tidak menganggap diri Anda serius. Awalnya, dia telah mengumpulkan energi negatif yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat bahwa seluruh tubuhnya akan runtuh. Dia datang ke sini untuk berbicara dengan Zhang Juan, mencari kenyamanan. Di luar dugaan, sebelum sampai di rumah Zhang Juan, dia diejek dan ditendang oleh supir taksi, dan dia dipaksa untuk bersujud beberapa kali. Ini membawa suasana hatinya ke ambang kehancuran. Tapi saya tidak menyangka ada bom yang lebih besar di belakang, dan saya tidak menyangka wanita yang saya cintai mengkhianati saya. Memikirkan hal ini, dia benar-benar gila. Sekarang dia tidak memikirkannya lagi. Apa yang harus dia lakukan dengan pinjaman riba 500.000 itu? Saya bahkan tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan tentang pemukulan dan penghinaan yang saya terima hari ini. Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah membuat pasangan ini membayar harganya. Jadi dia merangkak ke dapur untuk mengambil pisau pemotong tulang yang tajam, siap untuk membunuh pasangan itu. Saat ini, pria gendut bermarga Liu sudah mengenakan celananya dan keluar dari kamar tidur. Yang dia pikirkan adalah mengusir Zhao Zuoyu terkutuk itu dengan cepat. Begitu dia tiba di pintu, dia menemukan bahwa Zhao Zuoyu telah menghilang. Dia mengira anak ini seharusnya melarikan diri dengan marah. Dia akan kembali dan memberitahu Zhang Juan ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Saat ini, Zhao Zuoyu telah memasukkan pisau tajam ke punggungnya. Kemudian Zhao Zuoyu mengeluarkan pisaunya, mendorong pria gendut itu ke tanah, dan bergegas ke kamar tidur. Di kamar tidur saat ini, Zhang Juan tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi sedang berbaring di tempat tidur menunggu pria gendut bermarga Liu itu kembali. Lagi pula, mereka berdua belum menyelesaikan urusan mereka sekarang, dan mereka tiba-tiba diinterupsi oleh Zhao Zuoyu. Dia masih menunggu kekasihnya untuk mengusir Zhao Zuoyu, lalu kembali dan melanjutkan dengan dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang masuk saat ini ternyata adalah Zhao Zuoyu, dan Zhao Zuoyu sedang memegang pisau di tangannya. Zhang Juan sangat ketakutan sehingga dia membungkus dirinya dengan selimut dan melompat ke sudut dinding. Dia berkata dengan panik, "Zhao Zuoyu, apa yang kamu lakukan? Saya memberitahu Anda untuk tidak main-main, jika sesuatu terjadi pada saya, polisi tidak akan membiarkan Anda pergi." Zhao Zuoyu tersenyum sedih, "Hidup saya telah hancur. Saya mengharapkan Anda memberi saya cahaya terakhir. Anda adalah orang yang benar-benar mendorongku ke jurang." Setelah itu, Zhao Zuoyu menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu membiarkanmu benar-benar menghancurkanku, maka aku akan benar-benar menghancurkanmu sebelum aku dihancurkan, Zhang." Juan takut setengah mati, dia tahu bahwa ekspresi Zhao Zuoyu tidak bercanda dengan dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berteriak, Saudara Liu, selamatkan aku, Saudara Liu." Zhao Zuoyu tersenyum muram dan berkata, "Saudaramu Liu telah ditikam sampai mati olehku, sekarang giliranmu." Baru kemudian dia melihat itu pisau tajam di tangannya berlumuran darah. Dia hampir pingsan, menangis dan berkata kepada Zhao Zuoyu, "Zhao Zuoyu, aku mohon maafkan aku benar-benar tidak bermaksud mengkhianatimu, kamu sangat mencintaiku, apakah kamu bersedia menyakitiku?" Zuoyu mencibir dan berkata, "Maaf, aku tidak mencintaimu lagi, aku bahkan tidak mencintai diriku sendiri sekarang. Aku bahkan tidak mencintai dunia, jadi, aku harus membuatmu membayar harganya dan membiarkanmu tahu siapa yang saya bully apapun baik-baik saja. Jangan menggertak orang jujur." Setelah berbicara, Zhao Zuoyu bergegas ke arahnya. Zhang Juan berteriak putus asa, tapi kemudian teriakannya berhenti tiba-tiba. Pisau tajam di tangan Zhao Zuoyu telah dimasukkan ke dalam jantungnya. Melihat kematian Zhang Juan, Zhao Zuoyu membeku sekitar 5 menit. 5 menit kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar 110. "Halo, saya ingin menyerah." Pihak lain buru-buru bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin menyerah?" Mendengar ini,
pihak lain berseru dan bertanya, "Di mana kamu sekarang? Apakah orang itu sudah mati?" "Mati." Zhao Zuoyu melirik Zhang Juan lagi, dan kemudian perlahan-lahan melaporkan alamat rumah Zhang Juan. 10 menit kemudian, 2 mobil polisi dan 120 tiba di pintu rumah Zhang Juan hampir bersamaan. Polisi bergegas masuk dengan dokter, pertama-tama mengendalikan Zhao Zuozuo, memborgolnya, dan kemudian meminta dokter untuk memeriksa kondisi kedua korban. Dokter dengan cepat menyimpulkan bahwa kedua korban sudah meninggal. Polisi segera membawa Zhao Zuozuo ke dalam mobil polisi dan secara resmi menangkapnya. Zhao Zuoyu, yang sedang duduk di dalam mobil polisi, memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga hidupnya telah hancur, dan tidak masalah apakah dia mati atau hidup. Meski ekspresinya tenang, hatinya masih sakit. "Saya telah menderita sepanjang hidup saya, dan saya telah mencintai banyak orang dengan harga diri rendah, tetapi tidak ada yang benar-benar mencintai saya." Dia pernah berpikir bahwa Zhang Juan adalah satu-satunya orang di dunia yang mencintainya, dan mengapa? Dia sangat ingin menghemat uang untuk memberi calon ibu mertuanya uang hadiah yang cukup untuk menikahi Zhang Juan sebagai istrinya. Untuk tujuan inilah dia mati-matian memberikan semua harta miliknya, termasuk 500.000 pinjaman riba, kepada Jiang Ming. Tetapi baru pada saat dia membuka pintu kamar tidur Zhang Juan barusan dia benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang pernah mencintainya seumur hidupnya. Seperti kata pepatah, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mati. Sekarang hati Zhao Zuoyu benar-benar mati. Saat ini, Ye Chen baru saja tiba di rumah belum lama ini. Melihat dia kembali, Xiao Churan buru-buru bertanya kepadanya, "Saya pergi pagi-pagi sekali. Apakah saya pergi untuk membantu panti asuhan menemukan anak-anak?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu?" Xiao Churan berkata, "Sudah menyebar ke seluruh internet. Saya melihat berita dan tahu bahwa Anda harus keluar untuk masalah ini." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya juga mengatur beberapa teman untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Itu adalah alarm palsu untuk berpikir bahwa orang misterius mengirim semua anak kembali." Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia takut istrinya akan berpikir terlalu banyak, dan jika istrinya mengira dia berada di belakang semuanya, mungkin akan ada pendapat mereka sendiri. Lagi pula, meskipun saya tidak secara pribadi membunuh siapapun hari ini, saya masih memerintahkan bawahan saya untuk membunuh banyak sampah. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Xiao Churan, dengan sengaja mencoba menguji nada dan sikapnya. Jadi dia berkata, "Saya juga menonton video hari ini, sangat menakutkan. Begitu banyak orang meninggal." Xiao Churan mengangguk, berkata, "Agak seram sih, tapi melihat geng pengemis bajingan itu dihukum, hati saya lega sekali, karena saya melihat banyak postingan di internet yang membeberkan apa yang dilakukan geng pengemis itu. Sungguh tidak disayangkan untuk mati." Ye Chen mengangguk setuju. "Alasan mengapa saya meminta anak buah Chen Zekai untuk menyingkirkan gerombolan pengemis dan pedagang manusia adalah karena mereka pantas mati." Saat ini, Ye Chen tiba-tiba menerima pemberitahuan. Kota ini baru saja memecahkan kasus pembunuhan yang disengaja, dan tersangka telah ditangkap di tempat. Saat ini, di grup WeChat panti asuhan, ada semua anggota. Zhao Zuoyu mengalami kecelakaan. Dia membunuh dan dibunuh ditangkap polisi, beritanya sudah disiarkan. Baru pada saat itulah Ye Chen tahu bahwa berita barusan adalah tentang Zhao Zuozuo. Hari ini, kelompok panti asuhan WeChat benar-benar meledak. Semua orang tidak berani membayangkan kemarin, ketika semua orang sedang makan malam bersama, 2 teman kecil dari panti asuhan meninggal hari ini. Yang pertama mati adalah Jiang Ming. Semua orang tahu apa yang telah dia lakukan, jadi mereka semua merasa bahwa kematiannya lebih dari sekadar dibenarkan. Tapi tidak ada yang menyangka Zhao Zuozuo, yang selalu suka memanfaatkan orang lain, akan menjadi seorang pembunuh. Dan yang dia bunuh ternyata pacarnya dan kekasih pacarnya. Li Xiaofen memposting emoji menangis di grup, mengatakan, mengapa Zhao Zuoyu begitu kesal, bahkan jika pacarnya mengkhianatinya, dia seharusnya tidak melakukan perilaku ekstrim seperti itu. Orang lain berkata, "Hei, meskipun saya biasanya membenci Zhao Zuoyu,
Tetapi sekarang saya merasa dia sangat menyedihkan. Dia memperlakukan pacarnya dengan hati dan jiwa. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan memperlakukannya seperti ini. Orang lain berkata, Zhao Zuoyu membunuh 2 orang. Akankah dia ditembak? Pengadilan akan sedikit lebih bersimpati dalam hal penghakiman. Hei, kemungkinan besar adalah hukuman mati, dan kemungkinan kecil adalah hukuman mati dengan penangguhan hukuman. Tetapi bahkan dengan penangguhan hukuman, hidupnya sudah berakhir. Li Xiaofen menghela nafas. Bibi Li juga baru tahu berita itu. Dia sepertinya sangat terluka. Dia mengunci diri di kamar dan tidak mau keluar. Melihat ini, Ye Chen merasa kasihan pada Bibi Li. Terlepas dari apakah anak-anak ini baik atau buruk ketika mereka besar nanti, anak-anak ini dibesarkan oleh Bibi Li sedikit demi sedikit. Setiap orang seperti anak-anaknya, dan dia kehilangan 2 anak hari ini. Ye Chen, yang diam selama ini, berkata dalam kelompok saat ini, Xiaofen, apakah kamu ingin kami pergi menemui Bibi Li? Li Xiaofen berkata, tidak saudara Ye Chen, biarkan Bibi Li diam sebentar. Tidak apa-apa, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Dia tidak menyangka Zhao Zuoyu akan berakhir seperti ini. Meski orang ini menyebalkan, dia memang cukup menyedihkan. Tapi setelah mengatakan itu, orang miskin pasti punya sesuatu untuk dibenci. Mengapa orang dibodohi? Seringkali karena keserakahan mereka sendiri. Jadi, dia mematikan semua akun WeChat di panti asuhan. Dan dia tidak ingin mendengar informasi lebih lanjut tentang itu hari ini. Saat ini, keluarga terburuk di dunia adalah keluarga Wu. Keluarga Wu dimarahi sebagai anjing mati di internet, dan dikutuk dengan gila-gilaan oleh netizen di seluruh China. Omelan itu menjadi semakin intens, dan tidak ada niat untuk menghentikannya sama sekali. Lebih penting lagi, fakta bahwa mereka menghabiskan uang untuk menemukan angkatan laut benar-benar terungkap. Ini lebih buruk, dan orang-orang di seluruh negeri semakin membenci keluarga Wu. Orang tua dari keluarga Wu sangat marah hingga dia hampir kehabisan nafas. Dia mengambil banyak tindakan pertolongan pertama untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia sudah koma berat. Istri Wu Donghai, Sue yakin, sangat terpukul ketika dia mengetahui bahwa adik laki-laki dan adik-adiknya telah meninggal, dan keluarganya hancur. Dia menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di ruangan itu. Wu Donghai tidak punya waktu untuk merawat Sue Yakin saat ini. Pada saat ini, alih-alih merasa kasihan pada Sue Yakin yang hancur secara emosional, dia sangat membencinya. Karena jika bukan karena dia, jika bukan karena kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin keluarga Wu menghadapi krisis reputasi yang begitu besar? Tidak masalah jika Sue Nanshan yang terkutuk ini mati, kemungkinan besar keluarga Wu akan kehilangan lebih dari setengah aset mereka. Dalam hal ini, keluarga Wu tidak mungkin menjadi keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze. Ingat sebentar lagi di ponsel untuk memberi Anda bacaan novel yang luar biasa. Apalagi sifat dari masalah ini terlalu buruk, diperkirakan masyarakat di seluruh negeri tidak akan pernah melupakan masalah ini untuk sementara waktu, sehingga dalam waktu yang lama, keluarga Wu akan dibenci dan dibenci di dunia ini. Parahnya lagi, bisnis keluarga Wu pasti akan sangat terpengaruh. Kemungkinan aset keluarga Wu akan terus menyusut dalam waktu yang lama. Sangat mungkin keluarga Wu akan menjadi keluarga kelas 2 karena hal ini. Hal yang paling menyedihkan adalah Wu Donghai sama sekali tidak ada hubungannya sekarang. Dia kelelahan, nyatanya, bahkan Daluo Jinxian pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat menghadapi hal seperti itu. Sebab, hal yang paling ditakuti dalam segala hal adalah membuat orang marah. Jika suatu saat keluarga Ye juga memiliki sampah, dan orang-orang di seluruh negeri membencinya, maka keluarga Ye tidak akan bisa pulih. Jadi pada saat ini, jurumudi dari keluarga besar di seluruh negeri mendesah dalam hati mereka. Kita harus mengingat kesalahan yang dibuat oleh keluarga Wu kali ini dan pelajaran yang telah kita pelajari. Keluarga Wu hari ini telah memberikan semua keluarga besar di negara pelajaran, kelas. Pada saat ini, Wu Donghai telah menyerah untuk menyelamatkan reputasi keluarga Wu. Sekarang dia penuh dengan kebencian, dan dia hanya memikirkan satu hal, yaitu membalas dendam dari Ye Chen. Wu Xin berlari ke arahnya dan berkata, "Ayah,
8 Raja Langit telah membalas. Mereka berkata bahwa mereka hanya mematuhi pengaturan kakek, dan perintah orang lain tidak berguna bagi mereka. Wu Donghai buru-buru bertanya, apakah dokter mengatakan kapan kakekmu akan bangun? Wu Xin menggelengkan kepalanya. Dokter mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menilai untuk sementara waktu. Stroke kakek kali ini cukup serius. Wu Donghai mengerutkan kening. Jika 8 Raja Surgawi Agung tidak keluar, saya khawatir kami tidak akan dapat merebut kembali ayah dan anak di Gunung Changbai, Wu Xin berkata. Tapi kami terus menunggu seperti ini. Saya tidak tahu kapan kakek akan bangun. Mengatakan, Wu Xin berkata lagi, menurut pendapat saya, mari kirim beberapa ahli kelas 2 ke sana untuk mencobanya terlebih dahulu. Kali ini kami akan mengirim beberapa lagi orang-orang di sana. Wu Donghai berpikir sejenak, lalu mengangguk ringan dan berkata, menunggu bukanlah suatu pilihan. Karena jika itu masalahnya, maka kirim seseorang ke sana terlebih dahulu. Wu Xin berkata saat ini. Ayah, aku sebenarnya tidak begitu mengerti mengapa Anda mencari musuh Marven Ye ini. Saya pikir orang-orang ini menggantung sutra. Bagaimana Anda bisa mengandalkan mereka? Bisakah Anda membunuh Ye Chen? Wu Donghai berkata dengan ringan. Terakhir kali kami menderita seperti itu kerugian besar karena kita meremehkan musuh. Kali ini, kita perlu menstabilkan dulu, mengamati sebentar kemudian, dan menemukan umpan meriam terlebih dahulu. Pergi dan bantu kami mengujinya. Kemudian, Wu Donghai berkata lagi, ketika 2 pertempuran tentara, kita tidak boleh mengekspos kekuatan utama kita terlebih dahulu. Tetapi kita harus menemukan beberapa umpan meriam dan pergi ke posisi lawan untuk mengujinya terlebih dahulu. Begitu lawan melepaskan tembakan, kita akan jika kita dapat menemukan titik daya tembak lawan dan di mana itu adalah, maka kami akan mencabut titik daya tembak lawan, sehingga pasukan akan mengalahkan lawan, dan lawan pasti akan mati. Kalau tidak, jika kita mengirim pasukan utama secara langsung, bagaimana jika kita terkena daya tembak lawan terlebih dahulu? Apa yang harus saya lakukan jika saya kehilangannya? Bukankah saya akan dibawa pergi oleh gelombang? Wu Xin mengangguk menerima. Ayah, saya mengerti maksud Anda. Wu Donghai bersenandung dan berkata, karena kami sedang mencari umpan meriam, maka Anda harus menemukan seseorang yang memiliki dendam terhadap pihak lain. Karena umpan meriam semacam ini akan putus asa dan bergegas maju tanpa takut mati ayah dan anak di Gunung Changbai. Seluruh keluarga Xiao dan Qian Hongyan yang dikirim ke tambang batu bara hitam tidak dapat melakukannya. Xiao Yiqian dalam urusan personel, dan bahkan mereka yang dipukuli di muka oleh Ye Chen sebelumnya, semuanya adalah kandidat yang sangat baik untuk umpan meriam. Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Wu Xin, apakah orang yang pergi untuk menyelamatkan Qian Hongyan berangkat? Wu Xin buru-buru berkata, mereka sudah berangkat. Dalam periode waktu yang lalu, Qian Hongyan telah hidup seperti setahun. Dia adalah putra dan menantu tertua dari keluarga Xiao, jadi dia tidak pernah mengalami kesulitan atau menderita kejahatan. Sebaliknya, kehidupan Qian Hongyan juga sangat baik selama tahun-tahun kemakmuran keluarga Xiao. Oleh karena itu, Qian Hongyan tidak berani mengatakan bahwa dia hidup dengan pakaian mewah dan makanan enak seumur hidup, tetapi dia menjalani hari-hari baik sepanjang jalan. Sekarang dia terpaksa menggali batu bara di tambang batu bara hitam siang dan malam. Kehidupan seperti ini adalah bahkan lebih menyakitkan dari neraka. Namun, Qian Hongyan adalah orang yang menjalani kehidupan paling nyaman di antara kelompok orang yang sama yang dikirim ke tambang batu bara hitam oleh Ye Chen. Orang-orang itu sekarang disiksa sampai mereka bukan manusia. Mereka harus bekerja 15 atau 16 jam sehari di tempat pembakaran batu bara hitam. Dan mereka tidak memiliki cukup makanan atau pakaian untuk menghangatkan diri, mereka semua kelaparan dan kurus. Old Qian Helian juga mengalami masa-masa sulit, karena dia jelek dan tidak menyukai supervisornya, jadi jadwal dan pekerjaannya sehari-hari tidak berbeda dengan para pria. Alasan mengapa Qian Hongyan memiliki kehidupan yang lebih baik adalah karena meskipun dia seorang wanita muda, dia tampan dan terawat, meskipun dia sedikit lebih tua, dia masih memiliki pesona yang sangat istimewa di mata orang-orang pengawas.
Jadi Qian Hongyan menjadi selir pengawas tambang batu bara hitam dengan setengah dorongan dan setengah dorongan. Setiap malam dia berusaha sebaik mungkin untuk melayani pengawas yang kotor dan bau, yang membuat hidupnya lebih mudah. Setidaknya dia tidak harus melakukan banyak pekerjaan, dan dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat. Yang lebih penting, dia makan lebih baik dari yang lain. Namun meski begitu, kehidupan seperti ini masih merupakan siksaan yang tiada taraf bagi Qian Hongyan. Meskipun pengawas memiliki status tertinggi dan hak untuk berbicara di tambang batu bara hitam, tetapi terus terang, dia adalah orang tua yang jahat di pedesaan. Dia sangat ceroboh dan tidak memperhatikan kebersihan pribadi, kadang-kadang tidak mandi sekali selama 2 minggu. Tapi Qian Hongyan tidak punya pilihan selain menekan rasa jijiknya untuk menyenangkannya dan melayaninya. Pada malam hari, Qian Hongyan keluar dari rumah bata dengan pakaian acak-acakan setelah melayani pengawas. Ingat sebentar lagi di ponsel untuk memberi Anda bacaan novel yang luar biasa. Qian Hongyan sedang memegang baskom plastik di tangannya. Meskipun pengawas ini tidak suka mandi, mencuci muka, atau menyikat gigi, dia suka merendam kakinya setiap hari. Dia mencuci kakinya. Setiap kali Qian Hongyan mengambil baskom berisi air bersih untuk membasuh kakinya, baskom itu benar-benar hitam setelah dicuci. Memikirkan kakinya yang berbau busuk, Qian Hongyan meneteskan air mata. Pengawas bajingan itu, yang sama sekali tidak mengerti, membuatku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Kulit saya yang semula lembut berangsur-angsur menjadi kasar di lingkungan yang penuh dengan debu dan debu batu bara ini. Hari seperti itu seperti neraka, dan saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat gelap ini dalam hidup ini. Qian Hongyan pergi ke ruang air mendidih dengan baskom di tangannya, tepat pada waktunya untuk melihat keluarga He Lian dengan wajah gelap, di samping tumpukan batu bara, membawa keranjang batu bara ke dalam tumpukan batu bara. He Lian menatapnya dengan kebencian dan kecemburuan. Menurut pendapatnya, jika Qian Hongyan, wanita jalang yang bau, tidak menariknya untuk mempermainkan malan, dia tidak akan jatuh ke tempat seperti ini. Selain itu, keluarga saya telah bekerja keras sejak hari mereka masuk. Tetapi bagaimana dengan Qian Hongyan? Hanya karena dia merawat dirinya lebih baik daripada dirinya sendiri, dia bisa menjadi selir pengawas. Jadi, dia memandang Qian Hongyan, marah, dan memarahi dengan gigi terkatup. Beberapa wanita benar-benar tidak tahu malu. Untuk keuntungan sekecil itu, mereka tidur dengan penyelia. Sungguh tidak tahu malu. Qian Hongyan mendengarkannya, menertawakan dirinya sendiri. Wajahnya secara alami penuh amarah, dan dia memarahi, He Lian, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan kepada nona tuaku, atau berhati-hatilah karena nona tuaku akan membuatmu tidak bisa makan besok. Ketika He Lian mendengar ini, dia segera menjadi marah. Qian Hongyan, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah kamu hanya tidur dengan pengawas? Apakah kamu berpikir bahwa dengan dia sebagai pendukung, ibuku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Ketika dia mendapatkan lelah bermain denganmu, pada saat itu, kamu akan tetap sama dengan ibuku. Qian Hongyan sangat marah hingga dia berkata, He Lian, kurasa keluargamu tidak memikirkannya lagi. Percayalah atau tidak, saya akan menambah jam kerja harian Anda dari 16 jam menjadi 20 jam besok. Anda melelahkan keluarga Anda, He Lian sangat marah ketika mendengar ini. Qian Hongyan, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Itu karena kamu bahwa keluarga ibuku berakhir seperti ini? Kamu tidak punya perasaan bersalah? Kamu masih mengatakan hal seperti itu kepadaku? Kamu bukan manusia. Qian Hongyan berkata dengan dingin, jangan bicara padaku di sini. Kamu setuju untuk bekerja sama dengan saya demi uang. Lalu bagaimana menurut Anda? Jika Anda mendapatkan uang ini, Anda harus menanggung risiko di baliknya. Mengapa bergantung pada saya? He Lian menggertakkan giginya, saya tidak menyalahkan Anda. Jika itu teh untukmu, keluarga ibuku sekarang populer di Jinling, bagaimana mungkin menderita kejahatan ini? Qian Hongyan berkata dengan menghina, ini membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kehidupan untuk menikmati hidup milikku selama sisa hidupmu. Entah kamu akan mati kelelahan di sini, atau tambang batu bara kecil akan runtuh. Kamu hancur sampai mati di dasar sumur. Bagaimanapun,
kamu tidak akan pernah menyerah seumur hidupmu, hei. Lian sangat marah ketika dia mendengar ini. Saya telah bekerja sangat keras sebagai bandar di Makau selama bertahun-tahun, menabung sejumlah uang, dan kembali ke Jinling untuk mempersiapkan pensiun. Tetapi Qian Hongyan memintanya untuk membuat jebakan untuk Malan. Dia berasal dari tambang batu bara, dan lalu dia menjalani kehidupan yang gelap dan tidak sebaik neraka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membenci Qian Hongyan di dalam hatinya? Mendengar apa yang dikatakan Qian Hongyan sekarang, dia benar-benar kehabisan napas, merasa otaknya mati rasa untuk sementara waktu. Dia dengan santai mengambil segenggam kait besi di tanah, yang khusus digunakan untuk menarik batu bara, dan melambaikannya ke arah Qian Hongyan. Qian Hongyan tidak menyangka wanita jalang ini berani mengalahkannya. Dan begitu dia muncul, dia memindahkan kait besi, membuatnya takut, dan lari dengan tergesa-gesa, tetapi dia mulai agak terlambat, jadi kait besi itu mengaitkan betisnya. Kail besi itu bahkan bisa mengait ke bara keras, belum lagi daging. Qian Hongyan hanya merasa bahwa kail itu seperti kail ikan, menembus daging di betisnya, dan kemudian ada rasa sakit yang tajam, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Saat ini, betisnya sudah berdarah, dan terlihat sangat menakutkan. Qian Hongyan tercengang, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semua yang ada di tambang batu bara kecil ini kotor, kait besinya berkarat dan tertutup jelaga, terinfeksi. Selain itu, Helian di depannya jelas telah kehilangan akal sehatnya, dan dia merupakan ancaman bagi dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru berteriak, "Helian, kamu berani menyentuhku, tidakkah kamu ingin hidup?" Mata Helian sudah merah saat ini, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu telah menyebabkan ibuku seperti ini, dan biarkan hidupnya menjadi gelap. Wanita tua itu mungkin juga mati bersamamu." Setelah itu, dia menarik pengait besi dari betisnya dengan kekuatan tiba-tiba, dan kemudian mengait wajahnya. Qian Hongyan sangat ketakutan sehingga dia berguling beberapa kali di tanah, karena takut kait besi itu akan benar-benar mengenai wajahnya. Benda itu terlihat sangat menakutkan, mungkin bisa menarik bola mata Anda sekaligus. Tapi kaki Qian Hongyan terluka, bahkan jika dia bisa menghindari dua serangan pertama Helian terus mengejarnya dan memukulinya dengan keras. Menurut postur ini, cepat atau lambat dia masih akan disiksa oleh darah Helian. Qian Hongyan hendak melarikan diri ketika kakinya tiba-tiba sakit dan dia jatuh ke tanah. Ketika dia sadar kembali, Helian bergegas, mengambil kail besar dan melemparkannya langsung ke kepalanya. Pada saat ini, Qian Hongyan tidak dapat menghindarinya. Dia menutup matanya dengan putus asa, berpikir bahwa dia akan mati hari ini. Namun saat ini, beberapa Toyota yang sombong tiba-tiba masuk. Lampu depan yang menyilaukan mengenai wajah Helian, dan sekelompok orang melompat keluar dari mobil. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke Helian. "Apa yang kamu lakukan? Letakkan pengait itu untukku." Helian terkejut dengan pertempuran ini, lagi pula, dia telah bekerja di kasino Makau selama bertahun-tahun. Dia berpengetahuan luas dan sekilas tahu orang seperti apa yang memiliki kekuatan seperti apa. Meski satpam dan pengawas tambang batu bara hitam itu menakutkan, mereka tidak punya senjata. Kelompok orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang lebih besar. Jadi dia gemetar dan melemparkan kait besi itu ke tanah. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk dengan wajah berdaging berjalan ke arah Qian Hongyan, membuka foto di ponselnya, memandang Qian Hongyan, dan bertanya, "Kamu adalah Qian Hongyan?" "Hongyan." Qian Hongyan mengangguk. Panik, siapa Anda?" Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan tenang, "Meskian, tolong perkenalkan diri Anda. Saya dari keluarga Wu di Suhang. Nama saya Tian Zong, dan saya di sini untuk menjemputmu ke Suzhou dan Hangzhou." Qian Hongyan bingung, dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Tian, halo. Sepertinya saya tidak mengenal keluarga Wu." Tian Zong berkata dengan kosong, "Tuan muda, kami tahu bahwa Anda dibawa ke sini oleh Ye Chen. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang ke sini untuk menyelamatkan Anda dan pergi ke Suzhou dan Hangzhou bersama kami. Tuan muda, kami memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda, dan kemudian membiarkan Anda bertemu keluarga Anda.
Qian Hongyan terkejut dan bertanya, apakah yang Anda katakan benar? Apakah Anda benar-benar akan menyelamatkan saya dan membiarkan saya bertemu keluarga saya? Tianzong bertanya dengan dingin, jika tidak, menurut Anda apakah saya lari sampai ke burung ini? Mungkinkah tempat itu di mana kamu tidak peduli hanya untuk menggodamu? Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Jadi, dia sangat bersemangat hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wu, terima kasih." Melihat tubuhnya yang kotor, Tianzong merasa sedikit jijik, dan berkata kepada orang di belakangnya, "Biarkan dia mengambil mobilmu." "Oke bos," pria itu berkata, singkirkan pistolnya, dan ingin membawa Qian Hongyan ke dalam mobil. Pada saat ini, seorang pria di ruangan itu keluar sambil mengutuk di mulutnya dengan sangat tidak senang. "Apa yang kamu lakukan bajingan? Saya juga punya seorang wanita, Anda bawa dia pergi begitu Anda berkata, serahkan dia padaku, keluar." Tianzong mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu siapa?" Pria ini adalah pengawas tambang batu bara hitam ini, dan ketika bosnya tidak ada di sini, dia adalah kaisar lokal di sini. Jadi dia berkata dengan angkuh, "Saya pengawas keselamatan di sini. Anda datang ke tempat saya untuk memimpin orang, sudahkah Anda menyapa bos kami Li? Katakan, bos kami Li sangat berkuasa di daerah setempat." Tianzong berkata dengan dingin. "Bukankah bosmu Li meneleponmu? Apakah dia memberitahumu bahwa tempat ini telah dibeli oleh tuan muda kita?" Lelucon, supervisor itu berteriak dengan dingin, "Bos Li benar-benar menjual tempat ini, dia pasti akan memberitahuku. Kupikir kalian adalah wanita yang memiliki niat jahat dan ingin meniduriku untuk merampokku." Tianzong memandang Qian Hongyan dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu wanitanya?" Qian Hongyan menangis dan berkata, "Tidak, aku dipaksa olehnya." Tianzong menatap penyelia, dan berkata dengan dingin, "Karena dia tidak mengakui bahwa dia adalah wanitamu, maka kamu harus berhenti bermain-main denganku di sini." Supervisor telah dilayani oleh Qian Hongyan akhir-akhir ini, dia tidak lebih dari sebuah topi tua dari pedesaan. Dia tidak pernah mengalami wanita tua berkulit putih dan lembut seperti ini dari kota, jadi dia sudah lama kecanduan Qian Hongyan. Melihat orang-orang ini ingin membawa pergi Qian Hongyan, dia tentu saja sangat tidak senang. Jadi dia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli apa yang Anda miliki atau tidak. Omong kosong apa? Saya akan memberitahu Anda lagi, dia adalah wanita saya." Tianzong mendengus dengan dingin, "Kamu mencari kematian, maka saya tidak beri kamu kesempatan." Setelah dia selesai berbicara, dia segera mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya, mengarahkan pistol ke pengawas, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan, lidah api menyembur keluar dari moncong senjata, dan sebutir peluru langsung menembus dahi pengawas. Pengawas yang tadinya masih sombong berubah menjadi mayat dalam sekejap. Qian Hongyan berteriak ketakutan, tetapi mata Helian samar-samar dipenuhi kegembiraan. Dia merasa kesempatannya untuk bertahan hidup telah tiba. Jadi dia buru-buru berkata kepada Tianzong, "Saudaraku, kami juga ditawan di sini. Tolong bawa kami pergi juga." Setelah mendengar ini, Qian Hongyan buru-buru berkata, "Kamu tidak boleh membawanya pergi, ayo pergi. Dia ingin membunuh aku barusan." Tianzong menatap Qian Hongyan dan bertanya, "Apakah wanita ini musuhmu?" Qian Hongyan segera mengangguk, dan berkata, "Ya, dia adalah musuhku, dan dia ingin membunuhku." Helian sedang terburu-buru, dan buru-buru berkata, "Qian Hongyan, jangan bicara omong kosong, kapan saya akan, sebelum." Helian selesai berbicara, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Qian Hongyan terkejut, melihat lagi, Tianzong mengangkat pistolnya lagi, dan pistol itu diarahkan ke Helian. Adapun Helian yang baru saja berbicara, wajahnya sudah berlumuran darah, dia membeku sesaat, lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Tianzong menembak mati Helian. Qian Hongyan tidak menyangka bahwa Tianzong akan membunuh dua orang dalam sekejap mata, dan dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi anggota keluarga Helian bergegas menuju mayatnya sambil melolong.
Mereka tidak menyangka bahwa Helian yang tadinya masih hidup dan menendang, kini terpisah dari mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan. Pertama, mereka tidak berani membalas dendam pada Tianzong. Dan kedua, mereka tidak berani membalas dendam pada Qian Hongyan. Jadi mereka hanya bisa memeluk mayat itu dan menangis dengan sedihnya. Tianzong sama sekali mengabaikan keluarga di depannya, berbalik, dan berkata kepada adik laki-laki di sampingnya, pesawat masih menunggu di bandara. Ayo pergi. Tianzong juga masuk ke mobil yang dia masuki. Ketika mobil berbalik, dia membuka jendela mobil dan mengarahkan senjatanya ke keluarga Helian. Selama keluarganya maju selangkah, mereka akan langsung dibunuh. Untungnya, anggota keluarga Helian ketakutan dan tidak berani bergerak. Segera setelah itu, konvoi meninggalkan tambang batu bara hitam di pegunungan dan menuju bandara setempat. Tungku batu bara hitam tempat Qian Hongyan bekerja terletak di Provinsi Jin di Cina Barat Laut, yang merupakan provinsi yang kaya akan cuka tua dan bos batu bara. Jaraknya 1 atau 2.000 km dari Suzhou dan Hangzhou di Tenggara. Jika ingin langsung pulang, paling tidak butuh 1 hari 1 malam. Tuan muda Wu Xin sedang terburu-buru, jadi dia langsung mengirim jet pribadi keluarga Wu. Ingat sebentar lagi di ponsel untuk memberi Anda bacaan novel yang luar biasa. Butuh waktu hampir 3 jam bagi konvoi untuk keluar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua dan tiba di bandara setempat. Saat ini, di apron bandara, sebuah pesawat Gulfstream milik keluarga Wu telah diparkir. Qian Hongyan tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi pesawat pribadi untuk membawanya ke Suzhou dan Hangzhou. Tianzong membawanya ke pesawat, dan ketika dia melihat interior mewah seperti istana, matanya hampir keluar. Melihat tubuhnya yang kotor, Tianzong mengerutkan kening dan berkata kepadanya, "Ada kamar mandi di belakang pesawat tempat kamu bisa mandi, masuk dan mandi, agar tidak mengotori pesawat tuan kita." Qian Hongyan mengangguk dengan tergesa-gesa. Dengan hati-hati akhirnya saya sampai di bagian buntut jet pribadi ini. Benar saja, di sini ada kamar mandi yang sangat mewah, meski kecil, tetap bisa mandi, memang sangat luar biasa. Saat hendak mandi, pesawat sudah mulai berguling. Melihat pesawat akan lepas landas, semua orang duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Tetapi dia takut terlalu kotor dan kursinya akan kotor, jadi dia buru-buru meraih pegang-pegangan untuk berdiri kokoh. Qian Hongyan tidak mandi di kamar mandi sampai pesawat lepas landas, menyelesaikan pendakian, dan mulai terbang dengan lancar. Setelah mandi, Qian Hongyan dengan hati-hati duduk di kursi sesuai dengan pakaian baru yang dibawa oleh staf layanan, menunggu nasib selanjutnya. Qian Hongyan bukan orang bodoh. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Wu datang untuk menyelamatkannya, yang dapat dia yakini adalah bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, dan keluarga Wu harus berguna untuk menyelamatkannya. Kemudian dia memikirkan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa saat ini, suaminya, putra dan putrinya mengira dia telah mengambil semua uang dalam keluarga dan melarikan diri bersama bocah laki-laki itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa keluarganya sangat membencinya saat ini. Yang bisa dia pikirkan saat ini hanyalah keluarganya. Dia merindukan suaminya, putra dan putrinya. Nyatanya, Qian Hongyan sebenarnya bukan wanita genit. Dia dan Xiao Chang sudah lama bersama, dan mereka selalu ingin menjalani kehidupan yang baik di rumah, dan mereka tidak pernah memiliki dua pikiran. Tapi sejak dia dikirim ke tambang batu bara hitam, dia telah mengkhianati suaminya hampir setiap hari, dan dia masih dengan topi tua pedesaan yang menjijikkan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah suaminya akan bersimpati padanya jika dia tahu apa yang terjadi padanya selama ini, atau apakah dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena mengkhianati suaminya. Memikirkan hal ini, Qian Hongyan memutuskan untuk menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya, dan tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun. Saat pesawat tiba di Suzhou dan Hangzhou, langit sudah berkabut. Iring-iringan mobil keluarga Wu sudah menunggu di sini, dan pesawat telah tiba. Jadi mereka membawa Qian Hongyan langsung ke villa besar keluarga Wu. Tadi malam, ayah dan anak keluarga Wu tidak tidur. Mereka tidak menunggu Qian Hongyan, tetapi karena masalah internal dan eksternal yang besar, mereka benar-benar tidak bisa tidur.
Bukan hanya mereka berdua, saudara laki-laki dan perempuan Wu Donghai, serta anak-anak mereka, total 20 atau 30 anggota keluarga dekat, semuanya duduk di ruang tamu sepanjang malam. Video Sue Nanshan dan anggota inti dari klan pengemis yang ditenggelamkan oleh Shen Jiang masih menyebar dengan hangat di internet. Dan setiap orang yang melihat video ini memarahi keluarga Wu berkali-kali di dalam hati mereka. Oleh karena itu, reputasi keluarga Wu masih menurun. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di keluarga Wu yang bermarga Wu sangat bingung sehingga sulit untuk tertidur. Ketika Qian Hongyan dibawa ke rumah Wu, Tianzong tidak membiarkannya pergi ke ruang tamu secara langsung, tetapi untuk sementara mengaturnya di ruang tamu pelayan, dan kemudian datang dan mengundang Wu Donghai dan Wu Xin. Mendengar bahwa Qian Hongyan telah dibawa kembali, ayah dan anak itu pergi menemuinya bersama. Begitu mereka bertemu, Qian Hongyan berlutut di tanah dan bersujud kepada mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka. Wu Xin berkata dengan kosong, Qian Hongyan, kami menyelamatkanmu bukan karena kami bersimpati padamu, tetapi karena kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami. Qian Hongyan buru-buru bertanya, kamu bisa memberitahuku apa saja? Wu Xin mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu kamu memiliki dendam terhadap Ye Chen, dan aku juga memiliki dendam terhadap Ye Chen, dan itu adalah perseteruan yang mematikan. Jadi izinkan aku mengajukan pertanyaan, apakah kamu ingin membalas dendam pada Ye Chen? Qian Hongyan sangat marah, akan membiarkanmu kembali ke Jinling, dan tugasmu adalah melakukan segala yang mungkin untuk membalas dendam pada keluarga Ye Chen. Lakukan sebanyak yang kamu bisa. Qian Hongyan setuju tanpa ragu. Bahkan jika Wu Xin tidak mengatakan apa-apa, begitu jika dia memiliki kesempatan untuk kembali, dia pasti akan membalas dendam dari Ye Chen. Setelah setuju, Qian Hongyan mau tidak mau bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Wu, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan suami saya, putra saya, putri saya dan ibu mertua saya? Wu Xin mencibir. Mereka sengsara sekarang. Ye Chen membawanya ke pusat penahanan beberapa waktu lalu, dan dia belum dibebaskan. Qian Hongyan bertanya dengan gugup ketika dia mendengar bahwa semua anggota keluarganya telah memasuki pusat penahanan. Apa yang terjadi? Apakah mereka baik-baik saja? Kapan mereka akan keluar? Wu Xin berkata, alasan mengapa mereka memasuki pusat penahanan adalah karena mereka dibunuh oleh Ye Chen. Saya kira mereka juga harus membenci Ye Chen sampai mati. Pemula Qian Hongyan bertanya dengan gugup, Tuan. Anda, Wu Xin berkata dengan ringan, tentu saja Anda dapat membiarkan mereka keluar. Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, jika saya membiarkan mereka keluar, apakah mereka akan mendengarkan saya dan melawan Ye Chen? Hongyan mengangguk lagi dan lagi. Iya, aku akan, sejujurnya, seluruh keluarga kami telah banyak menderita dari Ye Chen. Grup Xiao ibu mertuaku dihancurkan oleh Ye Chen. Tabungan hidup suamiku juga hilang oleh Ye Chen. Putraku seharusnya menjadi pewaris grup Xiao, tetapi pada akhirnya dia tidak punya apa-apa dan menjadi brengsek, dan itu berkat dia, putriku. Seharusnya menikah dengan keluarga Wang di Jinling dan menjadi seorang nyonya muda, tetapi setelah keluarga Wang bermain dengannya, mereka menceraikannya, dan itu juga kesalahan Ye Chen terkutuk itu. Ketika dia mengatakan ini, Qian Hongyan hampir marah karena amarahnya, hancur secara emosional, gemetar hebat. Pada saat ini, dia kehilangan kendali emosinya, menangis dan menangis. Saya dikirim ke tambang batu bara kecil yang gelap itu, dan hidup seperti neraka begitu lama, setiap hari lebih buruk daripada kematian, dan saya hampir bunuh diri beberapa kali, dan itu semua karena Ye Chen sialan, keluarga kami berselisih dengannya. Wu Xin dan ayahnya Wu Donghai saling memandang. Ada sorot kegembiraan di mata. Umpan meriam yang mereka inginkan adalah seseorang yang memiliki permusuhan mematikan dengan Ye Chen. 5 anggota keluarga Xiao semuanya adalah musuh bebuyutan Ye Chen. Selama mereka semua dibawa keluar dan dibawa ke bawah pengawasan Ye Chen, itu pasti akan membuat Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Mereka adalah angkatan pertama yang ideal dari anggota resimen umpan meriam. Dengan cara ini, energi Ye Chen pasti akan tertahan, dan keluarga Wu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengejutkannya. Bersambung.